Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu kembali di hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin merenungkan dari Injil Yohanes 21. Tentu beberapa ayat yang saya baca itu kadang berulang ya. Tapi pagi inilah yang saya dapatkan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Demikian bunyinya, ya murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam salah satu moto ya yang saya dapatkan pada waktu mengikuti KLC, ESC ya, yaitu pelayanan itu kehormatan bukan beban ya. Pelayanan itu sebuah kehormatan bukan beban ya, tetapi sayangnya ada banyak hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan sering menganggap pelayanan itu sebuah beban. Ya, saya sering jumpai kalau saya pergi ke daerah-daerah lalu bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah yang terpencil, lalu juga daerah yang sulit. Sayangnya kata-kata itu atau kalimat itu yang sering saya temui keluar dari mulut hamba-hamba Tuhan. Saya katakan, sebenarnya saya nggak suka di sini, ya, saya nggak mau, tapi saya terbeban. Nah, itu saudara sebenarnya dia mau menonjolkan bahwa dia di situ itu ya menonjolkan ya apa ya ya tidak usahlah disebutkan lah begitu, saya juga bingung mau ngomong apa. Nah, tapi saya selalu katakan kepada orang yang mengatakan kepada saya bahwa dia di situ karena bebannya, saya bilang kalau kamu karena bebanmu di sini, pergi aja, nggak usah tinggal, nggak usah pelayanan di sini. Kalau kamu merasa tidak memiliki panggilanmu di tempat ini, kalau itu hanya beban, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kamu namanya beban, itu akan membuat kamu ngomel, bersungut-sungut terus. Pagi ini kita merenungkan dari perkataan ya Petrus ya. Nah, jadi waktu Petrus ini diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tentu itu bukan tanggung jawab Petrus saja, tapi tanggung jawab kita semuanya bersama. Tetapi setiap pribadi kita di dalam keanggotaan kita sebagai tubuh Kristus itu memiliki panggilan yang berbeda, saudara, memiliki pelayanan yang berbeda satu dengan yang lain, yang bukan membuat pelayanan seorang lebih menonjol daripada yang lain, tapi semuanya saling mempelengkapi ya. Hamba-hamba Tuhan itu anak-anak sekolah teologi, hamba-hamba Tuhan muda itu suka sekali berdoa untuk meminta karunia-karunia yang menonjol, bukan kesembuhan, bukan yang mujizat ya. Nah, jadi saya selalu katakan hati-hati dengan apa yang kita minta ya, karena setiap karunia yang kita miliki itu memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, tapi saudara perlu sadari bahwa setiap orang punya karunia yang berbeda-beda, punya talenta berbeda-beda, punya tempat yang berbeda-beda ya. Jadi kalau ada seorang dipakai untuk karunia kesembuhan, ya bersyukur untuk orang-orang seperti ini. Bersyukur untuk mereka yang dipanggil untuk memberitakan Injil di daerah-daerah terpencil. Bersyukur untuk mereka yang menggembalakan, bersyukur untuk mereka yang mengajar. Bersyukur saudara. Semua kita punya pelayanan masing-masing pada bagian masing-masing. Saudara mungkin seorang pendoa syafaat. Tidak semua orang loh bisa berdoa syafaat. Saudara berdoa panjang-panjang itu, saya termasuk saya ini yang nggak bisa berdoa begitu. Nggak pinter ya.
Nah, semua orang bisa berdoa, tapi ada orang bisa berdoa secara runut, secara terperinci ya. Ada orang, saya pikir itu sebuah karunia, saudara. Ya, juga ada orang yang suka mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, jadi menabur. Nah, ini juga meskipun menabur itu sebetulnya adalah satu keharusan, satu kewajiban, tapi juga buat saya ada orang-orang punya karunia di dalam memberi, karunia kemurahan ini, saudara ya. Jadi setiap orang punya tanggung jawab yang berbeda. Nah, bagaimana dengan saat Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab sebuah pelayanan, saudara? Itu Rasul Petrus diberikan tanggung jawab ini, dia justru menunjuk kepada murid yang dikasihi Yesus. Bagaimana dengan dia? Alih-alih daripada menerima tanggung jawab ini, tanggung jawab pelayanan ini sebagai sebuah kehormatan, dia menganggap itu sebagai beban dan ia ingin membagi bebannya dengan orang lain. Nah, ini saudara ya. Jadi Tuhan bilang, ya, dia punya urusan dengan aku. Masing-masing punya urusan dengan Tuhan. Masing-masing kita punya tanggung jawab masing-masing dengan Tuhan dalam setiap aspek pelayanan kita masing-masing. Jadi buat saya kita nggak perlu ngurusi pelayanan orang lain, nggak perlu ngurusi bukan ini atau itu, tapi kita mengerjakan apa yang patut kita kerjakan, yang Tuhan percayakan, ya. Jadi saya sendiri selalu belajar, saudara, ya, saat ada orang berkata kepada saya bahwa seharusnya pelayanan itu bukan bapak yang ini, masa pelayanan sekecil itu bapak yang harus mengambilnya, ya. Nah, saya tidak ada pelayanan kecil atau besar buat saya. Semua pelayanan sama berharga di mata Tuhan. Jadi saat ada pelayanan yang mungkin buat orang lain kecil tapi tidak ada yang mengerjakannya, ya saya akan mengerjakannya, saudara. Tanpa saya perlu bersungut-sungut, kenapa kok pekerjaan kecil begini aja kok tidak ada yang mengerjakannya. Untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Jadi kalau bisa saya kerjakan dan memang satu tidak ada yang mengerjakan, saya tidak perlu ngomel, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu mempersalahkan orang lain. Kenapa? Sebab kalau saya lakukan itu berarti saya menganggap pelayanan itu sebagai satu beban. Nah, pelayanan itu bukan beban, saudara. Setiap bentuk pelayanan adalah kehormatan dari Tuhan, dari Raja segala raja yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara. Saya suka bilang, kalau nyinyir, kalau ngomel, nggak usah kerjakan, ya. Atau kita seorang, saya lihat di Facebook itu orang suka menyinyiri orang yang memberi, ya. Nah, saya bilang, kalau tidak mau memberi, tidak usah nyinyir, ya, biarkan orang lain mengerjakannya. Nah, saudara ya, kalau kita memang tidak bisa lakukan, biar orang lain yang mengerjakannya, tidak usah tambahi dengan kata-kata, nggak perlu dan tidak ada gunanya buat diri kita sendiri. Nah, demikian juga dengan pertumbuhan iman, masing-masing orang itu berbeda, saudara ya. Jadi, tapi setiap orang berurusan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang datang kepada saya mengadukan seseorang, saya tidak menanggapi, saudara ya. Kenapa? Dia punya urusan dengan Tuhan. Kamu sendiri punya urusan dengan Tuhan. Kalau kamu mengadukan dia, berarti kamu kecewa, berarti kamu marah. Nah, tugasmu untuk mengampuninya, memberkatinya, ya, mengasihinya, menjadikan dirimu sendiri teladan untuk dia. Nah, daripada kita ngomel-ngomel, nyinyir-nyinyir, ya toh tidak ada gunanya, malah mencemari hati kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari siapapun kita, apapun dengan bentuk pelayanan kita masing-masing, ya. Tidak semua pelayanan harus menonjol di depan, ya. Tidak perlu menyombongkan diri karena kita punya pelayanan yang lebih menonjol dari orang lain. Yang itu kesukaran, kesulitannya itu saat kita menerima karunia yang luar biasa, ketika kesembuhan, mukjizat, ya, saya bersyukur untuk orang-orang seperti ini, untuk Bapak Adi Simon di Balikpapan itu, ya, hal yang luar biasa yang beliau kerjakan. Tapi untuknya dan juga untuk semua hamba Tuhan yang lain yang baru mulai di dalam pelayanannya, ya, yang luar biasa. Setiap pelayanan itu luar biasa, udah ada pelayanan yang biasa, semua luar biasa sebab dipercayakan oleh Tuhan yang luar biasa, oleh Raja segala raja di dalam hidup saudara. Jadi saran saya, hati-hatilah, ya. Kenapa? Karena kalau apalagi pelayanan-pelayanan yang luar biasa itu akan memancing para pemuji-pemuja, saudara ya, para pengikut. Nah, mereka akan cenderung
Mereka akan punya kecenderungan, saudara, mengidolakan saudara. Mereka akan punya kecenderungan mengkultuskan saudara. Nah, ini awal-awal pelayanan saya seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa? Kalau kita biarkan para pemuji dan pemuja ini, nanti saudara demi sedikit, iblis bisa menanamkan kesombongan. Jadi kita harus jaga hati-hati hati kita, ya, saudara. Apalagi dengan para pemuji dan pemuja. Apalagi kalau sudah ada orang berani mengkoreksi kita, wah itu mesti hati-hati benar ya. Tapi mari saya percaya setiap kita yang Tuhan percayakan pelayanan apapun itu saudara, mari kita bersyukur untuk pelayanan itu. Dan kalau ada orang yang punya pelayanan yang luar biasa dan kita nggak bisa, kita dukung saudara, baik dalam doa, dalam dana, ya, dan di dalam segala apa yang baik saudara. Jadi tidak usah perlu bertanya-tanya dari mana kuasanya atau apa. Masing-masing saya percaya kalau kita minta karunia, dan karunia itu digunakan untuk kebaikan bersama, untuk membangun tubuh Kristus dan menjadi berkat, maka percayalah Tuhan akan memberikannya. Asal kita memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memahami bahwa pelayanan itu adalah satu kehormatan dan bukan beban. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Wah, baru masuk ya. Sudah lewat sedikit ini ya. Puji Tuhan. Selamat pagi ya saudara, mari apapun yang Tuhan percayakan, pelayanan buat Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, sepanjang hari ini, mari kerjakan ini sebagai sebuah kepercayaan, tanggung jawab, dan kehormatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Agung kita, Raja segala Raja. Puji Tuhan, selamat pagi, dan saya percaya Roh Kudus akan membimbing, memimpin kita semuanya, sehingga kemanapun saudara pergi saudara akan beruntung, setiap usaha saudara pekerjaan akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Yes. Puji Tuhan, salam sehat.